Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara PNS dan P3K ya. Baiklah, langsung saja kita mulai membahas atau menginformasikan mengenai aturan dan dasar regulasi PNS dan P3K. Di sini kita lihat undang-undang atau peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai landasan dan peraturan pelaksanaan manajemen PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengatur tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, disiplin pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat negeri sipil, larangan pegawai negeri sipil, dan lain-lain juga dibahas di sini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini adalah dasar peraturan manajemen PNS dan P3K untuk mengatur regulasi-regulasi turunan undang-undang lain. Sama-sama kita ketahui perbedaan antara PNS dan P3K menurut pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berikut. Baiklah, langsung saja kita lihat dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini dijelaskan juga pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui informasi bersama perbedaan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua-duanya ini ASN, tapi yang mengatur adalah jabatan untuk PNS itu tetap, sedangkan jabatan P3K itu diatur untuk jangka waktu perjanjian kerja ya, ataupun secara berkala. Tentang jabatan ASN bagian ke-1 yaitu pasal 13. Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
Selanjutnya di dalam bab 6 tentang hak dan kewajiban di bagian ke-1 hak PNS pasal 21 itu PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, terus cuti, selanjutnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Akan membahas tentang hak dan kewajiban pegawai pemerintah dengan pergantian kerja di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang SN. Di bagian kedua hak P3K pasal 22, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi, sama seperti PNS tadi. Bedakan cuma jaminan pensiun ya, tetapi baru-baru ini ataupun beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala BKN pernah mengklarifikasi ataupun menjelaskan kepada jpnn.com ataupun melalui beberapa media bahwasanya ke depan BKN akan berkoordinasi dengan Taspen yaitu selaku pengelola dana pensiun, bagaimana mekanisme atau sistem agar ke depan P3K juga mempunyai dana pensiun, yaitu dengan cara menggiur ya atau mengiurankan melalui potongan-potongan gajinya. Itu menurut keterangan Bapak Kepala BKN, dan mudah-mudahan itu terrealisasi hendaknya ke depan agar P3K ini sama statusnya seperti PNS untuk masa pensiunnya ya. Tentang pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sama seperti halnya melakukan perekrutan kepada PNS, yaitu melalui tahapan pernyataan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK atau P3K. Penerimaan calon P3K dapat dilakukan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh dalam jabatan. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Pasal 99, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dibahas juga di pasal 100 yaitu mengenai penilaian kinerja P3K. Undang-undang ini diatur juga penilaian kinerja P3K, bagaimana di setiap ASN itu dinilai baik PNS maupun P3K. Undang-undang ini juga disebutkan mengenai penggajian dan tunjangan ya. Di sini sudah jelas satu ayat tidak kita baca satu demi satu, tapi dalam undang-undang ini diatur mekanisme penggajian P3K juga PNS ya. Juga dijabarkan atau di proses mengenai pemutusan hubungan kerja ya, juga terdapat dalam membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang ditandatangani oleh Presiden pada saat itu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Amir Syamsuddin. Satu undang-undang turunan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada jenis jabatan
yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini ada lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Daftar jabatannya nomor 1 ada, kita baca bersama. Selanjutnya terus di sini jelas ya apa ini jabatan yang tercantum dan termaktub. Nah, di sini 42 ini ada jabatan guru ya. Di sini jelas yang sedang guru juga diatur tentang boleh diisi di sini di jabatan P3K menurut peraturan presiden. Ini nampak pada daftar ini itu ada beragam macam yang formasi ataupun jabatan yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana ada salah satunya perawat juga termasuk di sini, perawat gigi, perekam medis ya, perekayasa perencana, sampai dengan 147 jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Turunan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahas tentang nomor 2, gaji P3K yang selanjutnya. Disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Jadi di sini di nomor 2 tadi, di 2 sudah jelas tentang gaji, yaitu besaran ya. Jadi besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Jadi setiap gaji di sini jelas dipotong pajak tergantung golongan ya, menurut undang-undang, yaitu P3K 5% atau 6% dari gaji pokok ya. Selanjutnya di pasal 3, P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besaran gaji, kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden ini. 3. Ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparat pendayagunaan aparatur negara. Nah, dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 juga diberikan gaji sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil ya, pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi tidak ada beda antara tunjangan PNS dan P3K, semua sama. Bersama tentang sistem penggajian dan tunjangan yang ada pada P3K. Jadi ini diatur dalam undang-undang nih, dalam peraturan presiden.
Penjelasan pasal 5 tentang gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN. Nomor 2, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ya, atau APBK. Di pasal 6, gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini dipotong sendiri gaji ya, dari gaji yang diterima oleh P3K tersebut. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Berarti ya, perlu peraturan menteri keuangan dan menteri dalam negeri lagi untuk melengkapi. Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Yasona Halo. Berikut ini tabel perbedaan gaji pokok P3K dan PNS ya, kita lihat sama-sama. Berarti ahli muda golongan 9 ya, masa kerja 0 tahun atau disebut dengan 3A itu mendapatkan gaji 2.996.500. Untuk PNS yaitu 2.579.400 atau 2.579.400 rupiah. Nah, perbedaannya kenapa gaji P3K lebih besar, karena potong pajak, sedangkan gaji PNS tidak dipotong pajak. Ini salah satu undang-undang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu nomor 202 garing PMK.05 2020, yaitu undang-undang turunan untuk mengatur peraturan menteri yang terkait untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk melengkapi regulasi-regulasi sesuai yang telah disebutkan dalam undang-undang ataupun peraturan presiden nomor 98 tahun 2020, yaitu tentang peraturan menteri teknik terkait. Ada Permen Pan RB yaitu nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayaan penggunaan aparatur negara sebelumnya, yaitu tahun 2019, tentang pengaturan atau mekanisme undang-undang atau peraturan, yaitu pengelolaan dan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam undang-undang disebut ini aturannya sudah jelas. Di peraturan ini disebut teknis-teknisnya, bagaimana peraturan-peraturan yang itu yang ditangani oleh Bapak Menteri Kemenpan RB, Bapak Cahyo Kumolo selaku Kemenpan RB, dan bahas sedikit tentang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202 garing PMK.05 tahun 2020, yaitu tentang tata cara pembayaran tunjangan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara. Ini gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada P3K ya. Ini berarti sama aturannya setiap awal bulan ataupun di awal setiap bulannya P3K itu
memperoleh gaji sama seperti PNS. Setelah itu pengelola administrasi dan lain-lain, pengelola administrasi gaji dan tunjangan, di sini jelas ya disebutkan. Setelah itu agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia, yaitu ditandatangani oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menkeu ya. Regulasi seterusnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 ya. Di sini juga mengatur tentang mekanisme atau sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kini ibu bapak untuk ingin lebih banyak mengetahuinya bisa langsung nanti mencarinya di Google, sekedar referensi untuk membaca bagaimana sistem penggajiannya dan pemberian tunjangan ya. Di sini jelas sedikit kita bahas. Di sini tunjangan keluarga ini didapatkan ya, yaitu tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, atau tunjangan keluarga. Di sini disebut tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf A terdiri atas tunjangan suami istri, tunjangan anak. Pasal 11 tunjangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Misalnya gaji ibu bapak 2.996.500 dikalikan 10%. Seterusnya di nomor 2 tunjangan suami istri sebagaimana dimaksud ya. Di nomor 2 ini yaitu diberikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau suami istri meninggal dunia. Ini juga diatur di sini. Dalam hal suami istri P3K berstatus PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau P3K, tunjangan suami istri sebagaimana dimaksud ada ayat 1 hanya diberikan kepada salah satu suami atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B diberikan untuk masing-masing anak itu sebesar 2% dari gaji pokok. Berarti nanti bisa dikali-kalikan sendiri. Setelah itu tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada P3K dengan ketentuan ini paling banyak untuk 2 orang anak dan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri atau anak angkat ya. Anak kandung, anak tiri atau anak angkat itu sudah jelaskan, tidak kita baca lagi. Batas usia sebagaimana anak tersebut itu yaitu belum memiliki penghasilan sendiri dan berumur maksimal 21 tahun ya, sesuai dengan peraturan. Jadi di sini juga dijelaskan anak kandung, anak tiri dan lain-lain itu melalui besaran ya harga pangan atau beras untuk pembayaran tunjangan pangan 1 tahun. Setelah itu tunjangan pangan. Di tunjangan pangan ini diberikan dalam bentuk uang atau beras pada P3K beserta keluarganya berhak mendapatkan tunjangan. Misalnya tunjangan pangan beras dalam bentuk uang ini diberikan dalam bentuk uang ya, diamprah di dalam daftar gaji ini. Nah, maksudnya dibebankan kepada tunjangan-tunjangan yang telah termaktub atau terjelas di peraturan menteri dalam negeri ini ya. Jadi di tunjangan jabatan fungsional, setelah itu tunjangan jabatan fungsional itu dijelaskan bagaimana berikutnya dalam hal P3K menduduki jabatan fungsional, dilantik dan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT atau surat perintah mulai tugas ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada tanggal hari kerja pertama. Nah, setelah itu pemberian tunjangan fungsional dihentikan ya. Nah, ini dijelaskan di sini, saya tidak membaca satu persatu lagi. Itu memberi pengetahuan buat kita tentang mekanisme sistem penggajian berdasarkan turunan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan juga peraturan presiden ya tentang manajemen P3K nomor 98 tahun 2012
18, setelah itu 38 tahun 2020 ya. Di situ sudah diatur semuanya. Jadi di sini jelas gaji dan tunjangan itu diatur semua sama seperti pegawai negeri sipil ya. Mungkin hanya di sini yang bisa kita bahas tentang peraturan, yaitu Menteri Dalam Negeri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Regulasi sesuai diamanahkan peraturan pemerintah, yaitu peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau Permenpan RB yang mengatur ataupun menjabarkan bagaimana pengadaan P3K dan pelaksanaan kebutuhan-kebutuhan, juga seleksi yang diamanahkan oleh undang-undang atau peraturan presiden sebelum perekrutan ataupun setelah penerimaan dan lain-lain sebagai payung hukum atau landasan hukum berikutnya sebelum seorang pegawai pemerintah itu diangkat menjadi ASN P3K. Di segala sesuatu itu ditetapkan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan untuk menjadi seorang ASN. Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Cahyokumolo atau peraturan teknis lainnya dikeluarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara. Regulasi terakhir yaitu regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku regulasi untuk perubahan atas peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu selaku peraturan dan teknis untuk mengangkat P3K. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020 Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bima Haria Bibisan selaku Kepala BKN. Nah, kita lihat di sini ada lampiran sebagai petunjuk untuk instansi daerah dalam membuat, yaitu tentang kontrak kerja. Juga dijelaskan petunjuk pengisian lampiran-lampirannya berikut. Setelah itu bagaimana instansi ya untuk menetapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu dalam hal kontrak kerjanya, setelah itu SK-nya, dan di sini juga dijelaskan peraturan teknis tentang pengusulan NIP ya, untuk diusulkan melalui aplikasi BKN yang dimiliki oleh masing-masing instansi BKD seluruh kabupaten kota di Indonesia, yaitu Doku Digital melalui sistem aplikasi penilaian kepegawaian itu Doku Digital ya. Di sini perjanjian kerja ini formatnya ya. Itu satu, di sini dijelaskan tentang perjanjian kerja, inilah bentuk format ataupun yang akan diusulkan oleh instansi daerah pada BKN ya, tentang kontrak kerjanya, SK-nya, dan lain-lain terkait dengan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diusulkan oleh instansi daerah. Nah, ini contoh SK-nya, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, itu sudah ada contoh sesuai juknis dan lampiran dari peraturan teknis BKN ya,
yang kita lihat sama-sama di layar. Setelah itu barulah nanti bupati atau wali kota, juga gubernur kabupaten kota akan menetapkan SK dan juga kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Barulah ibu bapak resmi menjadi seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai perbedaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada kesempatan kali ini. Semoga konten ini atau video ini memberi sedikit wawasan kepada ibu bapak semua dalam memahami perbedaan PNS dan P3K, juga sistem dan mekanisme lain-lain terkait PNS dan P3K. Semoga kita selalu bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita menjadi pegawai yang sukses dalam kemajuan Indonesia semakin jaya.